I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Dengan saya Yudi Arianto Lubis dengan NPM 213214003. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai materi return dan risiko akibat tunggal. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk simak terus video ini. Nah, baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang return dan aktiva tunggal. Nah, jadi kita akan bahas-bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang return. Nah, jadi apa definisi dari return? Return atau biasa yang disebut dengan imbal hasil adalah keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari sebuah investasi dalam jangka waktu tertentu. Return bisa dinyatakan dalam persentase atau nominal. Return merupakan uang yang dihasilkan atau hilang dari aktivitas investasi selama beberapa periode waktu tertentu. Nah, return ini didapatkan dari para investor atas keberaniannya menanggung setiap risiko dalam aktivitas investasi yang dilakukannya. Nah, menariknya, ternyata return ini tidak hanya menjelaskan keuntungan investasi, melainkan juga kerugian yang menimpa investor. Return bisa berupa perubahan harga aset, investasi, atau proyek dari waktu tertentu yang dapat dipresentasikan dalam bentuk perubahan harga atau presentasi perubahan. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen dalam return. Nah, jadi apa saja sih komponen dalam return? Jadi, komponen dalam return itu ada dua. Yang pertama yield dan yang kedua capital gain. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama yield. Yield atau biasa kita sebut dengan imbal hasil mengacu pada pendapatan yang dihasilkan dari produk investasi selama periode tertentu. Besarnya yield dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan jumlah investasi yang dilakukan. Yield terdiri dari dua bentuk, yang pertama bunga dan yang kedua dividen. Bunga merupakan investasi seperti rekening tabungan dan obligasi yang memberikan imbal hasil berupa bunga kepada investor. Pemberian bunga biasanya telah diatur sejak awal sehingga investor dapat mengetahui besarnya yang akan diterimanya. Yang kedua dividen. Dividen merupakan beberapa produk atau investasi seperti saham, membayarkan dividen kepada investor sebagai bagian dari keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan. Nah, jumlah dividen yang diberikannya ini tergantung pada kinerja perusahaan dan jenis saham yang dimiliki oleh investor. Selanjutnya yang kedua ada capital gain. Nah, capital gain atau keuntungan modal merupakan return yang diperoleh investor ketika menjual produk investasi yang dimilikinya dengan harga yang lebih tinggi dari awal modal. Sebaliknya, jika harga jual produk investasi lebih rendah dari modal yang dikeluarkannya, maka investor akan mengalami capital loss atau kerugian modal. Nah, berikutnya ada jenis-jenis return investasi saham. Jadi, dalam jenis-jenis return investasi saham ini terbagi menjadi dua. Yang pertama return ekspektasi dan yang kedua return realisasi. Kita bahas satu-satu lagi ya. Yang pertama return ekspektasi. Return ekspektasi adalah imbal balik yang diharapkan akan diraih investor di waktu yang akan datang. Jadi return ekspektasi belum diterima hasilnya oleh investor. Dengan kata lain, tingkat pengembaliannya yang akan didapatkan berdasarkan proyek perusahaan terkait di masa yang akan datang. Yang kedua return realisasi. Nah, return realisasi adalah imbal hasil yang sudah didapatkan oleh investor. Nah, jenis ini merujuk pada keuntungan atau kerugian yang telah didapatkan oleh pihak investor atas investasi yang dilakukannya. Return realisasi dapat dijadikan dasar dalam menentukan return ekspektasi serta risiko yang dapat terjadi di kemudian hari. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi besaran return. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi besaran return ini terbagi menjadi 5. Yang pertama suku bunga, yang kedua inflasi, yang ketiga nilai tukar, yang keempat risiko likuiditas, dan yang terakhir kelima risiko pasar. Yang pertama risiko bunga. Nah, suku bunga ini akan menentukan nilai saat ini dari besaran return yang akan diperoleh di masa mendatang. Hal ini juga dapat menurunkan harga saham di pasar modal.
Yang kedua, inflasi. Jika inflasi tinggi, maka jumlah modal yang dibutuhkan untuk berinvestasi akan meningkat karena harga jual juga akan naik. Nah, hal ini akan langsung berpengaruh pada nilai imbal hasil yang diterima. Yang ketiga, nilai tukar. Nilai tukar mempengaruhi kekuatan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. Semakin kuat nilai mata uang, maka semakin besar pula besaran return investasi yang akan diperoleh. Yang keempat, risiko likuiditas. Risiko likuiditas terkait dengan perdagangan saham di pasar sekunder. Aset investasi yang memiliki likuiditas tinggi dapat dibeli atau dijual dengan cepat tanpa mengalami perubahan harga. Yang kelima, risiko pasar. Kondisi pasar modal yang tinggi akan meningkatkan besaran return yang akan diperoleh, sedangkan kondisi pasar modal yang menurun akan menurunkan besaran return yang akan diperoleh. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang return. Sekarang kita masuk ke risiko aktiva tunggal ya. Jadi, apa definisi risiko aktiva tunggal? Nah, jadi risiko aktiva tunggal adalah kemungkinan terjadinya perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan dari suatu aset tunggal. Nah, risiko aset tunggal tergantung pada jenis aset yang dimaksud, seperti saham atau obligasi. Nah, risiko saham tergantung pada banyak faktor, seperti kondisi pasar, kinerja perusahaan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi harga saham. Nah, oleh karena itu, investasi saham dapat memiliki risiko yang tinggi, sedangkan risiko obligasi bergantung pada kualitas kredit penerbit obligasi. Konsep return dan risiko aktiva tunggal dapat membantu investasi menilai potensi keuntungan dan juga risiko dari investasi mereka di sebuah aset tunggal. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis risiko ya. Jadi, apa saja sih jenis-jenis risiko itu? Nah, jadi jenis-jenis risiko itu ada 5. Yang pertama, risiko bisnis. Risiko bisnis terkait dengan kinerja perusahaan, seperti risiko operasional, risiko reputasi, dan juga risiko hukum. Yang kedua, risiko keuangan. Risiko keuangan terkait dengan kondisi keuangan perusahaan, seperti risiko likuiditas, risiko kredit, dan juga risiko pasar. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas terkait dengan kemampuan untuk menjual aset dengan cepat tanpa mengalami kerugian yang besar. Yang keempat, risiko pasar. Risiko pasar terkait dengan fluktuasi harga pasar, seperti risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan juga risiko ekuitas. Dan yang terakhir itu risiko regulasi. Risiko regulasi terkait dengan perubahan regulasi atau kebijakan pemerintahan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan atau harga. Kemudian kita masuk ke hubungan antara return investasi dan juga risiko. Nah, perlu diperhatikan dan juga dipahami antara return investasi dan juga risiko memiliki hubungan yang positif atau saling mempengaruhi dan juga dipengaruhi. Yang berarti semakin besar risiko, semakin besar pula return yang diterima. Begitu juga dengan sebaliknya, jika return semakin kecil, maka risiko juga semakin kecil. Namun hubungan positif ini hanya berlaku pada return ekspektasi. Nah, jadi kesimpulannya, risiko dalam investasi adalah kemungkinan terjadinya perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar risiko, semakin besar pula kemungkinan terjadinya perbedaan tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam melakukan investasi, penting untuk mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat ditanggung dan juga memilih aset atau instrumen keuangan yang sesuai dengan profil risiko dan juga tujuan investasi. Dalam mengukur return dari risiko aktiva tunggal, investor perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat pengembalian rata-rata, volatilitas, risiko pasar, tingkat pengembal maksimum, dan tingkat risiko maksimum. Nah, mungkin itu saja pembahasan saya hari ini mengenai risiko aktiva tunggal dan juga return. Sampai jumpa pada pembahasan video berikutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.